Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Oke, ya untuk kali ini kita akan membahas mengenai seputar jaminan fidusia atau biasa disebut leasing ya. Jadi yang artinya seseorang karena nggak mampu untuk beli mobil atau kendaraan, jadi dibayari dulu oleh penjaminnya. Setelah itu pemiliknya masih penjamin tersebut, namun untuk penguasaan objeknya sudah diberikan kepada orang yang menyicil benda tersebut ya. Intinya seperti itu ya kalau bahasa sederhananya ya. Atau biasa disebut leasing, ada lease sama lessornya, seperti itu ya. Untuk pertanyaannya yaitu biasanya karena ketika terjadi yang namanya kredit macet atau angsurannya tidak dibayar, itu nanti akan diambil oleh pihak leasing-nya atau pihak bank yang membiayai ya, seperti itu. Apakah itu boleh ya sesuai aturan ya? Apakah itu nggak bertentangan dengan hukum? Ya, pertanyaan seperti itu. Lalu bagaimana uang muka yang sudah saya bayarkan gitu? Itu biasanya yang menjadi permasalahan ya. Motor diambil paksa, seperti itu biasanya seperti itu. Oke. Untuk hal tersebut sebenarnya sudah jelas ya, sebelum ada putusan Mahkamah Agung mengenai seorang debt collector itu tidak boleh merampas kendaraan bermotor di jalanan, itu ya memang betul nggak boleh merampas di jalanan, namun hal tersebut eee, hanya memiliki konsekuensi kepada orang yang perampasnya. Pihak leasing-nya kan tetap diam di kantor, yang merampas kan debt collector-nya, seperti itu kan ya. Jadi yang itu nanti masuk bisa masuk pasal pidana, memang bisa masuk pasal pidana untuk perampasan motornya, seperti itu. Namun untuk status bagaimana leasing-nya tersebut antara debitur dan kreditur tersebut ya tetap masih berjalan ya, karena itu sudah ada perjanjian di awalnya, biasanya berupa perjanjian bakunya ya, seperti itu. Akan dibayari terlebih dahulu, nanti akan dicicil oleh orangnya, motornya silahkan Anda bawa, mobilnya silahkan Anda bawa. Tetapi ketika nanti debitur lalai atau wan prestasi atau telat bayarnya, nanti motornya atau kendaraannya atau jaminan fidusianya akan saya ambil ya. Biasanya di perjanjian tersebut juga sudah tertulis untuk uang muka atau angsuran yang sudah dibayarkan akan hangus, hutang akan dianggap lunas, seperti itu. Ini sama halnya dengan hak tanggungan pada tanah, biasanya seperti itu ya. Ketika sudah tidak mampu untuk membayar atau ketika biasanya sudah terjadi kredit macet, sudah ada peringatan satu 2 dan 3 ya, biasanya seperti itu ada somasi satu 2 3 jika tidak bayar akan dilelang, ya memang benar-benar dilelang ya, langsung dilelang ke KPKNL, nilai lelangnya nanti ketika akan ada lebih akan dikembalikan kepada debitur, seperti itu. Ini sama halnya dengan, itu mirip-mirip ya. Jadi untuk pihak pembiayaan, lembaga pembiayaan sangat diuntungkan di dalam peraturan ini, seperti itu ya. Untuk dasar hukumnya kan juga sudah jelas ya di undang-undang mengenai, jaminan fidusia ya. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 ya. Jadi untuk status uang mukanya seperti apa? Uang mukanya hangus karena ini sesuai dengan kesepakatan perjanjian 1338 ya, kebebasan membuat akta, membuat perjanjian dan sebuah perjanjian harus disepakati oleh para pihak dan berlaku sebagai undang-undang oleh para pihak atau pacta sunt servanda biasanya seperti itu ya, yang artinya ya harus dilakukan. Nah, ketika memang Anda sebagai pihak debitur yang berhutang memang terjadi yang namanya kredit macet, ternyata sudah dilakukan somasi pertama, peringatan pertama, kedua, ketiga, biasanya dalam jangka waktu 90 hari tidak ada pembayaran terhadap kredit tersebut, ya kalau misalnya diangkut, entah itu paksa atau enggak, kita enggak bahas paksa atau enggaknya di jalan atau enggaknya ya, kalau mengangkut atau mengambil motor atau mobil kendaraan leasing di jalan itu memang itu perbuatan yang melanggar hukum ya, bisa kena pasal pidana. Untuk pasal pidananya nanti kita bisa analisis, bisa kena pasal
5 tentang perbuatan tidak menyenangkan atau pasal 365 atau dengan pencurian dengan kekerasan itu bisa, kalau pengambilan secara paksanya. Tapi untuk ranahnya ini perdata dan, pidana kan beda. Untuk statusnya ya sesuai dengan perjanjian di awal, ketika salah satu melakukan wan prestasi dan ternyata terbukti, entah itu pihak debitur atau krediturnya terdapat wan prestasi, maka karena di akte fidusia juga sudah ada irah-irah atau kekuatan eksekutorialnya, maka bisa dieksekusi secara langsung ya. Kalaupun diajukan gugatan ke pengadilan itu hanya sebagai, usaha untuk menghambat saja. Lalu langkah terbaiknya apa yang harus dilakukan oleh debitur ketika memang sudah, eee, diangkut atau dieksekusi oleh pihak kreditur atau pihak leasing-nya? Ya, mediasi secara kekeluargaan itu terbaik, nggak usah nembus jalur hukum dan lain sebagainya, itu nanti malah akan bonyok dua-duanya ya. Jadi diselesaikan secara baik-baik saja, dimediasi, nanti ditebus saja kurangannya berapa dibayar, setelah itu kendaraannya silahkan Anda ambil saja, untuk penaltinya silahkan dibayar dan lain sebagainya, itu kan bisa, seperti itu ya. Ya Ya itu memang perjanjian di awal sudah disepakati seperti itu dan ternyata ketika salah satu pihak wan prestasi kok, kesulitan atau kok, nggak terima dengan hal tersebut akhirnya merambat ke ranah pidana mengenai perampasan dan lain sebagainya. Memang perampasan di jalan untuk, kendaraan memang itu perbuatan pidana, tapi karena ini sudah dijanjikan di awal dan Anda juga sudah sepakat mengenai perjanjian tersebut, mengenai perjanjian leasing tersebut, ketika, pihak kreditur lalai untuk membayar kreditnya, maka nanti, kendaraan akan disita. Itu kan sudah disepakati di awal, seperti itu. Biasanya dalam waktunya 90 hari, seperti itu ya. Jadi nggak ada masalah di sini. Kalaupun biasanya diajukan gugatan ya, biasanya gugatan, oleh pengacara itu biasanya gugatan perbuatan melawan hukum ya, biasanya seperti itu. Namun biasanya gugatan tersebut akan kalah ya, karena untuk undang-undang tersendiri sudah ada perjanjiannya juga, sudah kuat, lebih cenderung memihak kepada lembaga pembiayaannya atau leasing-nya, seperti itu ya. Karena memang di awal juga sudah disepakati adanya perjanjian, mengenai hal tersebut. Jadi ketika memang tidak mampu bayar, ya uang mukanya hangus, motor atau mobil atau kendaraan tersebut akan dibawa sebagai pelunasan, seperti itu. Oke? Jadi untuk menyelesaikannya, selesaikan secara kekeluargaan, datang dan tebus saja, itu langkah terbaiknya. Oke, seperti itu. Oke. Saya pikir itu cukup ya, untuk konsultasi Anda bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di sini ya, dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.